Namun responnya itu yang kita lihat ini tidak peka terhadap persoalan berbangsa adalah bahwa Saudara Joko Widodo tetap kekeh dengan narasi bahwa siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Padahal konteks Pak JK itu dalam hal ini adalah memberikan solusi agar polemik ini segera berakhir. Beliau menyarankan agar ditunjukkan, dan beliau justru menegaskan ya, meyakini ijazah Joko Widodo asli karena dia pernah menjadi wakil presidennya Jokowi ya, yang di periode ke-12 begitu. Artinya ketika himbauan, kalau tidak bisa dikatakan permintaan lah, katakan begitu, itu tidak bisa dijawab dengan narasi siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Karena Pak JK tidak sedang menuduh, justru Pak JK meyakini ijazahnya asli, karena itu ayolah Pak Jokowi kasih tahu begitu. Karena itu menurut saya ini kan sama saja tidak bisa ya menangkap pesan kenegarawanan Pak JK yang tentu saja ya lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang misalkan status inkrah punya ijazah asli dengan cara menunjukkan ijazahnya. Tapi kan responnya tidak seperti itu. Walau memang kita akan melihat publik itu terbelah menjadi 3 sebenarnya. Dari jawaban itu? Dari sisi asosiasi mereka terhadap kasus ini seperti apa. Yang pertama bisa kita katakanlah klasternya Pak JK yang memang meyakini ijazah itu asli, sehingga tunjukkan saja selesai. Memang ada 2 klaster lagi. Yang kedua masih meragukan. Yang ketiga meyakini palsu. Seperti Roy Suryo dan kawan-kawan kan palsu. Sampai 99,9%. Nah, makanya sebenarnya langkah yang ditempuh untuk menunjukkan setidaknya apa ya? Meneguhkan orang yang sudah meyakini asli, sekaligus bisa menarik orang-orang yang ragu menjadi yakin. Sehingga bobotnya kan lebih besar. Betul. Itu dari sisi objektivitas, apa sih fungsi daripada menunjukkan itu. Kemudian dari sisi subjektivitas, tentu kan kepentingan subjektif seorang yang dituduh itu kan ingin segera ya menunjukkan ke publik biar selesai ini punya gue asli gitu. Ternyata tidak. Nah, lalu kami membaca yang tadi saya juga sempat menulis. Kenapa tidak kunjung ditunjukkan? Dan belum tentu akan ditunjukkan di pengadilan, walaupun klaim Saudara Joko Widodo nanti ijazah SD, SMP, SMA akan ditunjukkan kalau diminta Pak Hakim. Faktanya sudah diminta di Surakarta oleh Hakim. Dan tidak juga? Tidak juga, dengan alasan bahwa barang ini lagi disita di Polisi, Mabes Polri ya, Polda Metro Jaya gitu ya. Tapi kita ya dari tim kita itu justru punya keyakinan lain. Jadi begini, barang ini kan ya, yang diteliti 99,9% palsu itu kan sebelumnya itu kan keyakinan itu dibangun berdasarkan sumber sekunder. Lalu pada 15 Desember 2025, penyidik Polda Metro Jaya memberikan akses kepada tersangka dan penasihat hukum, saya termasuk hadir, digelar perkara khusus untuk melihat produk yang menjadi sumber primernya, ijazah yang disita, yang konon milik Joko Widodo asli itu. Nah, pas ditunjukkan, apakah Suryo justru kemudian meyakini itu asli? Enggak, justru meyakini itu palsunya lebih kuat. Kenapa? Ternyata dilihat barang itu adalah barang yang selama ini sudah beredar, yang sebelumnya tidak diakui. Misalnya kan ketika yang dijadikan bahan objek penelitian punya Dian Sandi, kubu Jokowi selalu menyatakan, kami tidak pernah memberikan izin siapapun untuk mengedarkan ijazah. Nah, kita kan ada praduga ya, berarti bukan itu ijazahnya. Berarti ada yang lain. Nah, saat gelar perkara khusus itu, saya khususnya pribadi, berharap ijazah itu ada yang lain, sehingga kita ngaku keliru. Sehingga penelitian kita itu bukan objek yang sama, sehingga kalau kita berkesimpulan palsu, ya salah dong, orang objeknya berbeda. Tapi begitu kami lihat di proses gelar perkara khusus, ya itu ijazah yang ada fotonya itu seorang laki-laki berkacamata, berkumis tipis, yang kemudian dikuatkan juga melalui proses KIP bahwa semua ijazah itu adalah foto yang ada kacamatanya itu. Berarti kan memang objeknya tidak berbeda. Maaf Pak Jokowi, ijazahnya cuma selembar, dalihnya segudang. Kata Pak JK, tunjukkan saja ijazahnya, biar polemik selesai. Jawab Jokowi, siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Loh Pak, JK kan tidak menuduh. Beliau malah yakin ijazah Anda asli. Beliau pernah jadi wapres Anda. Tapi kok Anda malah sibuk membela diri dari orang yang tidak menyerang? Publik sudah terpecah jadi 3. Yang percaya asli bilang tunjukkan saja.
yang ragu-ragu ingin lihat sendiri. Yang yakin palsu sudah 99,9% yakin sejak foto ijazah berkacamata itu beredar. Anda bilang, nanti di pengadilan akan saya tunjukkan kalau diminta hakim. Faktanya, hakim sudah minta di Surakarta. Jarak Solo ke Polda Metro dekat, tapi ijazahnya tidak kunjung datang. Alasannya disita penyidik. Iya, disita, tapi tidak pernah dibawa. Lucu kan? Lalu digelar perkara, penyidik menunjukkan ijazah itu ke tim kuasa hukum. Dan ternyata, ijazah yang ditunjukkan sama dengan yang diunggah Dian Sandi. Foto laki-laki berkacamata, berkumis tipis. Bukan foto Jokowi yang sekarang. Artinya, setelah dilihat langsung oleh mereka yang meragukan, keyakinan akan kepalsuan bukan berkurang, malah bertambah kuat. Kesimpulan santai tapi menusuk. Pak Jokowi tidak takut salah. Yang dia takut hanyalah satu. Ijazahnya benar-benar dilihat publik. Jangankan ditunjukkan ke rakyat, ke pengadilan saja tidak pernah datang. Ijazah cuma selembar, tapi dalihnya sudah satu buku. Publik hanya ingin tahu, itu foto Jokowi atau bukan? Kalau iya, tunjukkan. Kalau tidak, ya sudah. Tapi diam dan berbelit, itu bukan pembelaan, itu pertanda. Siapa yang menuduh harus membuktikan. Benar, Pak. Tapi kalau yang meminta menunjukkan adalah wapres Anda sendiri yang membela Anda, itu namanya bukan tuduhan. Itu kepanikan yang dikemas dalam pasal. Maka kemudian dicoba cara apa yang bisa menghindari untuk ditunjukkan tadi. Padahal Pak JK itu kan tidak dalam konteks pembuktian. Pak JK juga bukan pelapor orang yang menuduh ijazah itu palsu. Jadi nggak tepat juga atau berlebihan terhadap Pak JK kemudian ketika dijawab bahwa siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Pak JK tidak dalam konteks menuduh. Beliau memberi saran agar kasusnya cepat selesai. Kenapa? Karena beliau gara-gara ijazah ini kena dampak. Apa dampaknya? Beliau dituduh, difitnah, ngasih duit ke orang-orang yang hari ini sedang mempersoalkan ijazah Jokowi, Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Jadi memang sejak kita analisa dan berdasarkan fakta bahwa statement akan tunjukkan pengadilan itu hanya dalih semata karena faktanya banyak pengadilan tapi tak kunjung barang itu dimunculkan. Dan akhirnya di kasus yang pidana ini sudah nyaris setahun. Kalau kita ini tanggal berapa April? Nanti kalau sampai 30 April genap setahun nih kasus. Sekarang tanggal berapa ya? 11. Iya, 11. Kalau tanggal 30 April genap setahun kasus ini. Masa penyidikan kasus barang cuma selembar dokumen sampai setahun? Dan kenapa ini tak terjadi? Bukan karena polisi nggak bisa. Buktinya di banyak kasus polisi, alah P21 saja. Benar salah urusan pengadilan. Kalau kalian nggak percaya, silakan nanti bantah di pengadilan. Langsung berkas dituntut. Gus Dur juga begitu. Bahkan nggak ada ijazahnya, Gus Dur juga bisa dituntut. Kenapa? Nah, kami kemudian melihat bahwa seperti kritik kami yang sudah kami lakukan, SOP penyidikan ini tidak mengikuti SOP KUHP atau KUHAP, tapi ikuti SOP Solo. Sehingga ya orkestrasi penegakan hukum ini akan mengikuti apa yang dikehendaki Solo. Mula-mula ya, laporan itu dibuat dengan asumsi atau bahkan mungkin mereka punya keyakinan Roy Suryo ketika dilaporkan ngampun, minta maaf, damai, selesai. Ternyata ngelawan, ternyata ngelawan. Begitu ngelawan cari cara, ditekan lagi, digoda, sambil ditekan. Yang pertama digoda ditekan, setelah ditetapkan tersangka berhasil diboyong ke Solo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ternyata tidak melegitimasi dengan gesernya Damai dan juga Egy, bahkan sampai Egy menyatakan Pak Jokowi akhlaknya baik gitu. Tidak juga membuat orang yang meragukan ijazah itu menjadi yakin ijazah itu asli karena disebut akhlaknya baik misalnya begitu ya. Lalu berburu lagi Rismon Sianipar Asiola. Nah setelah Rismon ke Solo walaupun belum dapat SP3 ya, masyarakat justru semakin melihat oh ini ada masalah. Sederhananya begini, biasanya orang yang pingin di SP3 itu adalah orang yang dilaporkan, bukan yang melapor. Kemudian orang kan bisa menjawab begini, ya itu kan yang tersangka yang minta ke Solo. Maaf Pak Jokowi,
Yang dikejar bukan hukum, tapi kabur. Pak JK cuma bilang, tunjukkan dong ijazahnya biar rame selesai. Jokowi malah ngamuk. Siapa yang nuduh, dia yang buktiin. Padahal Pak JK nggak nuduh palsu, beliau malah yakin asli loh. JK cuma kasih saran, dibalesnya kayak orang ketiban rumah. Lucunya, kasus ini udah mau setahun, JK malah kena imbasnya, dituduh bayari Roy Suryo. Roy Suryo dilaporin, dikira bakal merem-melek minta ampun. Ternyata bandel, malah ngelawan. Terus Jokowi ganti jurus. Yang digoda, ada yang ditekan, ada yang diboyong ke Solo. Egy dan Hari Lubis berhasil dirayu. Tapi Roy Suryo Ces malah tambah keras. Rismon dicari-cari kelemahannya sampai urusan hidup mati. Publik malah makin yakin, wah, ini pasti ada yang ditutup-tutupi. Yang paling kocak, katanya ikut KUHP, tapi faktanya ikut SOP Solo, prosedur yang isinya jangan sampai masuk pengadilan. Jadi kesimpulannya, bukan perkara yang dikejar, tapi cara kabur yang dicari. Ijazah cuma selembar, dalihnya udah segudang. Dibilang pengecut, jangan kasar. Dibilang kreatif nyari alasan, nah itu baru cocok. Yuk, ditunjukkan saja ijazahnya. Sekalian buka puasa bersama publik. Biar selesai, biar rakyat nggak jadi detektif dadakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.